Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Setelah mereka menyelesaikan tugas, mundur juga akan jauh lebih mudah. Mereka akan memiliki jaminan keamanan yang lebih baik. Adipati Rema Putih adalah orang yang menyarankan agar Shrek mengirim Huo Yuhao ke operasi ini karena ia memiliki pemahaman terbaik tentang kemampuan pengintaian, investigasi, dan penyembunyiannya yang perkasa. Para Feng Hao Dolo semua penuh pujian atas keputusan Adipati Rema Putih pada saat ini. Mereka tidak lagi meremehkan Huo Yuhao, malah penuh rasa ingin tahu. Kecepatan mereka mulai meningkat secara bertahap di bawah kendali Huo Yuhao dan mereka mulai naik tinggi ke langit. Semua orang bisa merasakan bahwa deteksi spiritual Huo Yuhao membentang jauh ke kejauhan. Tidak ada yang merasa banyak pada awalnya, tapi ekspresi mereka mulai berubah ketika mencapai lebih dari 3000 meter di kejauhan. Sebelum ini, mereka memiliki beberapa keraguan ketika tubuh Dolo mengatakan bahwa kekuatan spiritual Huo Yuhao telah mencapai standar Feng Hao Dolo dan mereka mengira Dubushi melebih-lebihkan hal itu, tetapi sekarang mereka mulai mengerti bahwa Dubushi sama sekali tidak melebih-lebihkan. Bagaimana orang bisa mempertahankan deteksi spiritual di area yang begitu luas tanpa memiliki kekuatan spiritual Feng Hao Dolo? 3000 meter hanyalah awal, setelah itu Huo Yuhao mencapai 4000 meter, lalu 5000 meter, 6000 meter. Ketika deteksi spiritual Huo Yuhao membentang hingga 10.000 meter, tubuh Dolo berkata, "Nak, kekuatan spiritualmu memiliki standar Dolo transenden." Huo Yuhao tersenyum tipis dan menjawab, "Anda menyanjungku penatua, aku hanya memotong beberapa sudut dengan keterampilan jiwaku." Dubushi terkekeh tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Itu adalah keterampilan jiwa, tapi itu adalah keterampilan jiwa ratusan ribu tahun. Semakin tinggi kultivasi Huo Yuhao, semakin dia bisa merasakan dan mengalami persis betapa kuatnya keterampilan jiwa ratusan ribu tahun yang diberikan oleh saudaranya Tianmeng kepadanya bertahun-tahun yang lalu. Keterampilan jiwa 400.000 tahun yang lalu mengkonsolidasi fondasi mata rohnya. Huo Yuhao sangat sederhana, tetapi tidak ada yang berani meremehkannya lagi. Para Feng Hao Dolo bisa mencapai kesimpulan yang akurat hanya dengan sekali pandang. Dan meskipun mereka tidak tahu seberapa kuat kekuatan bertarungnya, mereka bisa yakin bahwa potensi anak ini di masa depan tidak terbatas. Deteksi spiritual Huo Yuhao yang bisa mencapai jarak yang sangat jauh dengan cepat mulai memiliki kegunaan praktis. Masa besar dari semua jenis alat jiwa pengintai telah muncul dalam visinya dan Feng Hao Dolo bisa merasakan semuanya melalui deteksi spiritualnya. Alat-alat jiwa pengintai ini mencakup antara 3000 hingga 5000 meter dari wilayah udara dan itu adalah deteksi serba dengan semua jenis alat-alat jiwa pengintai. Mereka menutupi hampir semua ruang di bawah 5000 meter. Melewati perbatasan tidak dilakukan lagi adalah bagian yang paling sulit dan semua orang mengerti itu. Mereka terus naik di udara di bawah bimbingan Huo Yuhao dengan deteksi spiritualnya. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam operasi ini adalah yang terbaik dari yang terbaik di dunia para master roh. Tidak ada siapapun yang berada di peringkat 90. Setiap Feng Hao Dolo setidaknya adalah peringkat 93. Setidaknya ada setengah yang juga Dolo transenden. Karena itu melaju 5000 meter ke udara sama sekali tidak menyusahkan mereka, tapi Huo Yuhao tidak puas hanya dengan 5000 meter. Dia terus membawa semua orang lebih tinggi ke langit setelah mencapai 5000 meter. Setiap ketinggian di atas 5000 meter secara praktis dilarang untuk manusia dan semakin jauh mereka pergi, semakin banyak kesenjangan antara jajaran kultivasi mereka terpancar. Tidak banyak yang terjadi pada Dolo transenden, tetapi mereka yang belum Dolo transenden secara bertahap mulai melambat. Tetapi yang mengejutkan mereka adalah bahwa Huo Yuhao dan Tang Wutong yang saling berpegangan tangan tidak melambat karena hawa dingin atau karena udaranya yang tipis. Sepertinya situasi mereka tidak jauh berbeda dari berbagai Dolo transenden. Mereka mengejutkan semua orang lagi ketika mereka terus melakukannya. Huo Yuhao berhenti naik hanya ketika mereka mencapai lebih dari 6000 meter di langit. Dan barusan itulah dia membawa semua orang menuju wilayah Kekaisaran Ryu. Huo Yuhao sudah menjadi instruktur jiwa kelas 9 dan dia serta Xuan Ziwen
telah melakukan serangkaian penelitian dan eksperimen mengenai semua jenis alat jiwa pengintaian selama 2 tahun terakhir. Dan karenanya dia paling akrab dengan alat jiwa ini. Alat jiwa pengintai udara super tinggi hanya bisa melakukan pengintaian ke bawah. Hanya minoritas yang sangat kecil yang dapat mensurvei naik dan turun secara bersamaan. Jenis ini sangat berbahaya bagi semua orang di sini. Jadi, itulah alasan mengapa Huo Yuhao terus naik. Semua alat jiwa akan jauh kurang efektif di atas 5.000 meter dan itu sama untuk alat jiwa pengintaian ketinggian super tinggi. Meskipun 2 tahun telah berlalu sejak itu, 2 tahun ini tidak cukup untuk alat jiwa pengintai udara untuk maju ke tingkat lain. Oleh karena itu 2 tahun kemudian, menurut penelitian akurat Huo Yuhao dengan deteksi spiritualnya, semua alat jiwa pengintai, apakah mereka berada di tanah atau di langit, tidak cukup untuk mencapai ketinggian lebih dari 6.000 meter. Sekarang, para Dolo Transcendent membantu Feng Hao Dolo lainnya untuk naik ke ketinggian yang lebih tinggi pada saat yang sama ketika mereka terus maju dan terbang menuju wilayah Kekaisaran Ryu. Kekaguman mulai muncul dalam benak para Feng Hao Dolo itu. Kemampuan pengintaian dan penyembunyian yang ditampilkan Huo Yuhao hanyalah satu bagian darinya. Yang lainnya adalah kekuatan absolut yang mereka berdua tampilkan. Peringkat 93, Feng Hao Dolo memiliki banyak kesulitan terbang dalam ketinggian 6.000 meter, tetapi Huo Yuhao dan Tang Wutong tampaknya sangat santai dari awal hingga akhir. Selain itu, Huo Yuhao adalah master tipe kontrol utama dan dia memimpin semua Feng Hao Dolo lainnya. Dia mengerjakan banyak tugas sekaligus, namun dia bisa mempertahankan penerbangan di ketinggian setinggi ini dengan santai. Itu sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Dan Tang Wutong, tentu saja para Feng Hao Dolo ini tidak tahu bahwa Huo Yuhao dan Tang Wutong memiliki alat jiwa tipe terbang kelas 9 di belakang punggung mereka. Sepasang alat jiwa tipe terbang memungkinkan mereka untuk menghemat kekuatan jiwa sebanyak mungkin dan memungkinkan mereka untuk terbang ke ketinggian yang sangat tinggi. Matahari surgawi Dolo sudah penuh dengan keheranan. Dia tidak hanya berhenti meremehkan Huo Yuhao dan Tang Wutong, tetapi dia bahkan memperlakukan mereka dengan hati-hati. Biasanya seseorang harus setidaknya Feng Hao Dolo untuk terbang lebih dari 5.000 meter. Lebih jauh lagi, pergi 1.000 meter di atas 5.000 meter adalah tantangan lain. Huo Yuhao dan Tang Wutong tidak membutuhkan bantuan siapapun untuk terbang hingga 6.000 meter, dan bahkan jika alat jiwa tipe terbang mereka istimewa itu sudah cukup untuk menunjukkan kemampuan mereka. Ini berarti mereka setidaknya adalah Feng Hao Dolo. Berapa umur mereka? Adipati Lemah Putih mengatakan bahwa mereka berusia sekitar 20 tahun. Ini sulit untuk dibayangkan, dan aku tidak bisa melihat mereka lagi. Shrek telah berhasil memelihara Feng Hao Dolo yang hanya sedikit lebih dari 20 tahun. Mereka telah hidup sesuai dengan nama mereka, menjadi Akademi Para Monster. Huo Yuhao dan Tang Wutong bukan satu-satunya yang diperhatikan oleh Feng Hao Dolo ini. Bahkan status Akademi Shrek dalam pikiran mereka sangat meningkat karena kemampuan yang ditampilkan oleh Huo Yuhao dan Tang Wutong. Huo Yuhao tidak menyadari perubahan psikologis yang terjadi dalam benak para Feng Hao Dolo ini, tetapi dia bisa menebaknya. Meskipun dia mendapat dukungan dari tubuh Dolo dan dia bisa memimpin individu-individu yang tangguh ini, status mereka dalam dunia para master terlalu tinggi. Jika dia tidak menunjukkan kecakapan, dia tidak bisa meyakinkan mereka sama sekali. Tapi sekarang sepertinya tidak ada masalah sama sekali. Yang benar adalah mereka bukan satu-satunya yang tercengang. Bahkan Huo Yuhao sendiri terkejut. Dengan kekuatan spiritualnya, dia hampir tidak meninggalkan kota Shrek sama sekali ketika dia berkultivasi keras selama 2 tahun terakhir. Dan dia bahkan nyaris tidak meninggalkan Sekte Tang. Tang Wutong telah kembali ke sisinya, dan meskipun segel misterius itu mempengaruhinya, hati dan pikirannya sudah sangat jernih dan tidak terganggu selama 2 tahun terakhir. Karena dia bersama orang yang dia cintai. Dia juga berkultivasi dengan bantuan kekuatan Haodong dan peningkatannya tajam. Huo Yuhao selalu percaya bahwa dia meningkatkan lebih banyak kekuatan jiwanya. Tetapi hanya hari ini dia menyadari bahwa kekuatan spiritualnya juga telah tumbuh ke standar yang sangat kuat tanpa sepengetahuannya. Kekuatan spiritualnya telah berkembang ke tingkat yang hampir tidak dapat dipercaya. Dia tidak merasa seperti sedang mengeluarkan kekuatan spiritual sama sekali ketika dia menggunakan deteksi spiritualnya. Dan dia hanya bisa merasakan kesadarannya membentang seperti seluruh dunia ada di genggamannya. Perasaan itu sangat ajaib dan juga mengandung kedalaman yang tak dapat dijelaskan. Karena itu, tanpa disadari ia memperluas area pendeteksinya menjadi lebih dari 10.000 meter. Dia bisa merasakan hampir semua yang ada di langit dan di tanah.
Dan alat jiwa pengintai yang digunakan Kekaisaran Ryu baik di udara maupun di tanah berada dalam jangkauan deteksi. Wu Yuhao juga menemukan keterkejutannya ketika dia menggunakan deteksi spiritual bahwa dia bahkan bisa merasakan jangkauan deteksi alat jiwa pengintai itu. Alasan mengapa dia bisa merasakan itu adalah karena gelombang energi yang dilepaskan oleh alat-alat jiwa pengintai itu. Sekarang Wu Yuhao dapat dengan jelas merasakan semua gelombang energi ini. Dia secara alami dan santai bisa membawa semua orang menjauh dari bahaya. Tapi Wu Yuhao juga menyadari bahwa Kekaisaran Ryu sebenarnya memiliki semacam alat jiwa pengintai jarak jauh di tanah. Alat jiwa seperti itu bisa melepaskan sinar energi yang kuat yang melonjak tinggi ke langit dan bisa mencapai bahkan 1000 meter di udara untuk melakukan pengintaian. Tapi itu juga memiliki satu kesalahan fatal. Sinar hanya bisa menyapu terus-menerus melalui langit. Itu tidak bisa melakukan pengawasan atas seluruh area pada saat yang bersamaan. Wu Yuhao memahami fitur itu dengan sangat mudah. Sama seperti dia menggunakan deteksi spiritual, sebuah alat jiwa pengintai tunggal. Seperti itu secara alami, tidak efektif, tetapi jika ada banyak itu akan sangat merepotkan. Cahaya redup berkedip ketika sejumput cahaya sedingin es melintas di wajah Wu Yuhao. Kesadarannya terus membentang keluar dan dia hampir tidak bisa mengendalikan keinginan di dalam hatinya. Dia ingin melihat seberapa jauh deteksi spiritualnya dapat mencapai. Ketika area deteksi spiritualnya telah mencapai lebih dari 15.000 meter, dia akhirnya menekan dorongan hatinya. Alasannya adalah karena dia merasa heran bahwa dia masih belum mencapai batasnya. Bagaimana ini mungkin? Perbedaan dari sebelumnya dan sekarang terlalu besar. Dan dia mendorong deteksi ke segala arah. Ini sepertinya bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh pertumbuhan kekuatan spiritual yang normal. Wu Yuhao mulai memahami melalui periode pengalaman ini bahwa kekuatan spiritualnya benar-benar meningkat pada kecepatan yang luar biasa karena inti jiwa spiritualnya. Tetapi dia tidak begitu yakin tentang hal itu pada hari-hari biasa karena kekuatan spiritualnya dikompresi dan dikumpulkan dalam inti jiwanya. Membentuk inti jiwa dalam dantian seseorang sangat langka di dunia para master roh. Dan seberapa efektif itu ternyata jauh melebihi harapan Wu Yuhao. Tetapi perasaan kesadarannya yang meluas seperti surga dan bumi ada dalam genggamannya. Jelas bukan karena kekuatan spiritualnya yang meroket, sebaliknya itu karena berasal dari jenis kekuatan lain. Perasaan ini mirip dengan ketika Wu Yuhao pertama kali bertemu dengan aura ahli nuju bencana penatua Yilai Kese. Oleh karena itu Wu Yuhao samar-samar bisa melihat bahwa ini ada hubungannya dengan masuknya dia ke alam dewa mistik dan dengan persetujuan yang ia terima dari dewa emosi. Kekuatan spiritualnya atau mungkin kesadarannya tampaknya telah melalui perubahan kualitatif tertentu. Perubahan ini memungkinkan kekuatan spiritual dan rohnya mencapai tingkat yang sama sekali baru jika dia berjalan sesuai dengan apa yang dikatakan gurunya, Penatua Yilai Kese sebelumnya. Level ini mungkin disebut sebagai indera ilahi. Tentu saja Wu Yuhao mengerti bahwa perasaan ilahinya masih belum lengkap dan hanya dapat dianggap setengah dari yang asli karena itu berasal dari persetujuan kursi ilahi. Tetapi bahkan kemudian manfaat yang diberikan kepadanya cukup mencolok. Bahkan dia tidak bisa mengatakan level apa yang bisa dicapai oleh kekuatan bertarung habis-habisannya. Wu Yuhao merasakan transformasi tubuhnya saat ia membawa semua orang dengan sukses ke wilayah Kekaisaran Ryu. Pertumbuhan kekuatan spiritualnya yang luar biasa menyebabkan dia mengubah proses berpikirnya. Dengan jangkauan dan area yang bisa dicapai oleh deteksi spiritualnya, dia tidak perlu khawatir tentang alat jiwa pengintai sama sekali. Secara alami, mereka tidak harus maju dengan berjalan kaki. Terbang dengan kecepatan tinggi di udara bisa menghemat banyak waktu. Oleh karena itu Wu Yuhao segera menurunkan ketinggian mereka. Setelah mereka melewati perimeter penguncian pengintaian Kekaisaran Ryu, mereka turun menjadi sekitar 3000 meter. Sementara kecepatan penerbangan mereka melaju cepat saat ia membawa kelompok Feng Hao Dolo jauh ke dalam Kekaisaran Ryu. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.